wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah, setelah kita menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan membaca kalimat-kalimat thayyibah, lafaz-lafaz dzikrullah. Setelah itu kita berdoa, kemudian dilanjutkan dengan taklim pada kesempatan yang sangat mulia ini. Kita berharap semoga atas kehadiran kita semuanya, semoga betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya hatta akhirah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya malam ini? Masih tetap semangat? Sehat? Alhamdulillah. Coba anak-anak ya, kita taklim kita malam ini kitabnya namanya Alalah ya. Nanti dibaca bersama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Ayo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dulu. Ayo ala, ayo ala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma jamu'iha bi bayani ilingodo hasil ilmu angin enem perkara bakal tak ceritake kumpulkan tipertelo dukain wa khirsin wa istibarin wa bulhotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani rupane limpat lupa sabar ono sangune lan pitulange guru lan kang suwe mangsane. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, syair ini ya termaktub dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Makanya kalian setiap pertemuan harus hafal ya. Karena la ilma illa bil hifdzi ya, tidak ada ilmu kecuali harus kita hafalkan. Ayo kita maknani semuanya. Alala. Ayo diulang. Alala. Eling-eling setuhune sira latanalu ora bisa merkoleh sira al ilma ing ilmu illa kejaba bisittatin kelawan 6 perkara saumbika bakal ngendikaake sapa ingsun ka ing sira an majmu'iha saking kumpule
enam perkara bibayanin kelawan jelas dukain rupane limpat wakhirsin lan lubuh wastibarin lan sabar wabulghatin lan ono sangune wa irsyadi ustadin lan oleh nuduhake guru watuli zamanin lan suwene mongso. Anak-anakku semuanya ya, pertemuan awal ini kita dikasih nasihat sama musonif ya lewat siiran yang fenomenal dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang tadi sudah kita tulis 2 nadham. Itu intinya menjelaskan alala tanalul ilma illa bisiddatin. Jika kalian ingin berhasil cita-cita kalian ya, setidak-tidaknya ada 6 ya, 6 syarat yang wajib kita miliki. Artinya biar kita berhasil dalam mencari ilmu ya, setidak-tidaknya ada 6 hal yang harus kita miliki. Berarti Mbak Aulia, kira-kira kamu ingin nggak cita-citanya berhasil? Kepingin. Tadi syaratnya ada berapa agar cita-cita kita berhasil? Ada 6 syarat. Pertama apa tadi? Dukain. Ayo dibaca. Dukain wa khirsin was tibarin wa bulhotin sa'irsyadi ustadin wa tuliz zamani. 1 apa? Termasuk diantaranya dukain, kudu duwe akal sing limpat, akale kudu cerdas ya. Apa itu limpat? Kemampuan akal dalam mengingat sesuatu. Kenapa sih ya Pak Guru selalu menyuruh kalian setelah ditulis tolong hafalkan? Kenapa kok disuruh hafalan? Karena dari hafalan ya melatih daya ingat kita biar kita selalu ingat pelajaran yang disampaikan oleh guru. Caranya bagaimana Pak? Belajar. Caranya bagaimana Pak? Setelah dibaca diulang sampai kita hafal. Coba saya tes kira-kira 2 nadham ini, kira-kira kemampuan kalian dalam menghafal ya cekatan apa enggak? Coba bersama-sama dibaca. Alala kanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bi bayani. Duka ilingo do hasil ilmu angin enem perkara bakal tak ceritake kumpulkan dipertelo. Dukain wa khirsin wa tibarin wa bulhotin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Rupane limpat lupa
sabar ono sangune lan piwu langit guru lan kang suwe mangsane. 6 syarat agar kita menjadi seorang yang alim, ilmuwan yang bertakwa, sukses cita-citanya. 1, dukain, harus limpat, akalnya harus cerdas. Apa itu cerdas tadi? Kemampuan akal dalam mengingat sesuatu. Pak, gimana Pak Alim? Saya itu kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Kira-kira anak-anak banyak ingatnya apa lupanya? Coba Mbak Aulia, duduknya. Coba Mas Kian. Nah, tak tanya satu-satu. Sebelah sini Mas. Kira-kira Mbak Aulia banyak ingatnya apa lupanya? Lupanya. Kenapa kok banyak lupanya Mbak? Iya. Lupa lagi, tapi tangannya jangan gini. Wajar ya. Kadang lupa, kadang ingat. Yang nggak wajar itu lupa terus, nggak ingat-ingat lah, ini yang nggak baik. Mas Mujib, kira-kira banyak lupanya apa ingatnya? Kenapa sih Mas Mujib kok banyak lupanya? Kamu sebelah sini nak, yang sebelah sini. Coba Mas Mujib, apa? Mas Rian, coba ini Mas Mujib. Kira-kira banyak ingatnya apa lupanya? Kenapa kok banyak lupanya? Hah? Berarti kamu masih belum melatih kecerdasan Kalau banyak lupa berarti apa? Jarang belajar, jarang menghafal. Oke, Mas Wiam. Kira-kira kamu berkaitan tentang limpat, kecerdasan otak, banyak lupanya apa banyak ingatnya? Iya, kenapa kok banyak ingat? Karena banyak belajarnya, banyak hafalannya, sehingga pelajaran itu diulang-ulang, dibaca, ya, dihafal, lama kelamaan banyak ingatnya. Coba Mas, yang satu ini Adit, kira-kira kamu banyak lupanya apa banyak ingatnya? Kenapa nak kok banyak lupanya nak? Banyak pikiran. Hah? Mikir belonjo. Hah? Kenapa? Berarti pikirannya nggak fokus pada pelajaran. Nah, Mas yang ini, Mas Rian, coba apa ini? Siapa? Mas Alfat, Mas Rian, tolong dianu Mas Rian. Mas Alfat, kira-kira banyak lupanya apa banyak ingatnya? Hah? Hah? Iya. Setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah nak? Ayo. Soalnya kadang ingat, kadang lupa. Wajar ya, tapi banyak ingatnya apa banyak lupanya nak? Nggak tahu. Kira-kira banyak ingatnya. Oh, banyak ingatnya Pak. Berarti belajarnya bersungguh-sungguh. Mas sebelahnya ini siapa? Mas apa kira-kira? Nah, kira-kira banyak ingatnya apa banyak lupanya dalam pelajaran? Banyak ingatnya. Oh, kok banyak lupanya juga? Kenapa nak kok lupa? Jarang belajar. Belum. Berarti kalau sudah belajar banyak ingat. Coba anak-anak ya diperhatikan sekali lagi. Jawaban kalian tadi sangat jujur sekali. Manusia itu kadang ingat, kadang lupa. Kira-kira banyak ingat, banyak lupa. Seimbang apa enggak kira-kira? Enggak. Kadang ingat, kadang lupa. Ya. Nah, untuk melatih kecekatan kita biar kita punya otak yang cerdas, ini ada resep dari para ulama salaf. Pak, bagaimana biar saya ini cerdas, daya ingatannya kuat, hafalannya kuat? Ini salah satu petunjuk ya dari ulama-ulama kita ya, guru-guru kita. Satu di antaranya tinggalkan maksiat. Anak-anak ya, kenapa sih kok harus meninggalkan maksiat? Bisa diperhatikan Mas Mujib. Karena kinerja otak manusia itu sangat terpengaruh oleh keadaan psikologis mereka.
Kalau kejiwaannya stabil akan mendukung otak untuk bekerja dengan maksimal. Ini diantaranya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami depresi, kinerja otaknya menurun sehingga kecermatan dan daya ingatnya melemah. Bahkan ia bisa menjadi linglung. Kamu melakukan dosa, kira-kira menyesal apa tidak, anak-anak? Menyesal. Apa dosa yang pernah kamu lakukan sehingga kamu menyesal? Membentak orang tua nggak pernah, alhamdulillah. Bisa ngoni titik nggak terima kasih pernah? Coba dari Mbak Aulia, iya Mbak Aulia, pernah nggak kamu melakukan dosa menyesal? Apa? Disuruh orang tua nggak mau? Oh, mecanomik sing wingi katanya, ya menyesal. Setelah menyesal minta maaf. Iya, Mas Muji pernah nggak melakukan sesuatu yang sekiranya menyesal gitu? Apa kira-kira Mas Muji? Lupa ngaji, subhanallah ya luar biasa. Mas Wiam, kira-kira pernah nggak menyesal? Apa kira-kira nak? Dulu coba aku puasa, Iya. aku nangis terus coba aku ada yang diterima gaji. Masya Allah, waktu puasa dia nggak ketahuan ayahnya makan sendi. Setelah makan didik, masya, tapi menyesal. Oh, gitu. Tapi sampai ditelan. Iya, menyesal. Kenapa menyesal? Iya, menyesal. Semua kita punya pengalaman akan hal itu. Cuma Mas Adit, pengalaman kamu yang pernah sampai menyesal melakukan dosa? Lupa ngaji, ketiduran. Tapi besoknya ketiduran lagi? Iya. Hah? Ketiduran lagi besoknya? Ya enggak, ya ojo ketiduran lagi lah. Sekali tidak boleh diulang. Ulang. Aku menyesal Pak ketiduran gak ngaji, besoknya menyesal lagi ketiduran lagi, menyesal lagi ketiduran, berarti nggak ada perubahan. Coba Mas siapa ini? Alfat, pernah nggak mengalami melakukan sesuatu yang kita menyesal? Apa kira-kira? Bangun kesiangan? Iya. Pernah? Sekolah meliput? Apa kira-kira? Enggak, lupa. Sebelahnya Mas Rian apa kira-kira? Masya Allah, menyesal nak. Nah itulah anak-anak, ketika melakukan dosa hati merasa menyesal. Tapi kalau melakukan kebaikan hati merasa tenang. Makanya resep yang pertama ya, agar Allah kasih kecerdasan buat kita, tinggalkan maksiat. Anak-anak mungkin kalian kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tokoh 4 madhab, salah satu 4 madhab. Kita termasuk penganut madhab Imam Syafi'i. Ini anak-anak ada gubahan bed ya. Ketika beliau belajar di Baghdad, Imam Syafi'i ini pernah mengeluh kepada gurunya Kiai Waqi'. Kiai, bagaimana? Kenapa hafalan saya melemah? Daya ingat saya melemah. Apa penyebabnya? Ini oleh beliau ditulis lewat syairan. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Syakautu, aku mengeluh, ila waqi'in pada Imam Waqi' ansu'i hifdi, akan lemahnya kekuatan hafalanku. Maka beliau mengatakan, beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa kok beliau menyuruh Imam Syafi'i meninggalkan maksiat biar hafalannya kuat? Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil ma'asi. Karena beliau memberitahu bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang-orang yang ahli maksiat. Makanya anak-anak, agar hafalan kita kuat, daya ingat kuat, satu, tinggalkan maksiat. Yang kedua, harus aktif
Maaf. Kalian melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang paling aktif jamaah sholat apa kira-kira? Biasanya sholat maghrib, ya, sholat isya. Ini yang jadi persoalan subuh. Subuh kira-kira sering kesiangan apa bangun pas jam 5? Lumayan, tepat waktu, Mas Adit. Ya, tepat waktu. Oh, kadang. Oh, gitu. Mas Rian gimana? Masya Allah, tepat waktu karena rumahnya dekat dengan musola. Alhamdulillah, harus aktif jamaah, ya. Ini Mas Wiam selalu aktif jamaah, kadang di musola, ya, kadang di masjid, sebagaimana Mas Mujib, ya, kadang di musola, kadang di masjid. Mbak Aulia kadang di musola, kadang di masjid. Alhamdulillah, dengan aktif berjamaah, insya Allah meningkatkan daya ingat kita, kecerdasan kita, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus berusaha tirakat. Apa tirakat itu anak-anak? Meninggalkan kesenangan nafsu. Kamu belajar sehari tanpa HP bisa nggak kira-kira? Kenapa nggak bisa? Kalau ada HP biasanya sering mainan apa belajar? Berarti kan HP itu mengganggu, boleh, tapi harus bisa mengatur waktu. Tirakat HP-nya seminggu sekali, ya, kuat nggak seminggu sekali? Iya, pas ribu atau sama sekali, ya. Ada yang sama sekali nggak HP-an? Iya, ada yang di waktu pas ujian, apalagi kelas 2. Iya, sayangi mata kita, ya. Kalau mata dilihat mainan di HP biasanya lelah, kayak bisa lelah, matanya akhirnya belajar males, tidur aja, waktunya sekolah karena begadang pada malam biasanya malam lagi mainan apa? Iya, kalau liburan sekali-kali nggak apa-apa, tapi jangan sampai iya, harus diatur waktunya anak-anak. Iya, setidak-tidaknya bisa tirakat, nggak HP-an lah, nggak terlalu sering. Tirakat kita kalau bisa, ya, untuk anak-anak, ya, belajar terus, ya, fokus, ya, nggak boleh nakal, ya, nggak boleh nyengkel, ya, harus mematuhi perintah orang tua, ya. Bisa-bisa masa-masa belajar ini menjalankan puasa Senin, Kamis boleh, ya, sebagai bentuk apa? Mengendalikan hawa nafsu, ya, tirakat, ya, ojo nuruti senenge hati, ya. Waktunya belajar, waktunya ngaji. Satu saat mainan ya nggak apa-apa, tapi harus bisa mengatur waktu. Kemudian apalagi anak-anak, melatih pikiran dengan cara memperbanyak membaca, dibaca lagi, sekali nggak hafal, dibaca lagi, diulang-ulang sampai hafal. Insya Allah baru yang terakhir berdoalah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Biasanya doanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin ya arhamar. Semoga Allah kasih tambahan ilmu, ya. Warzuqni fahma, diberikan kefahaman, daya ingat yang kuat, kecerdasan. Insya Allah kalian betul-betul bisa dukain, memaksimalkan otak untuk terus belajar, biar apa, kinerja otak kita tambah bagus, apa, biar tidak terganggu hafalannya. Apa tadi syaratnya anak-anak? Tinggalkan maksiat, harus aktif berjamaah, harus tirakat, apalagi melatih pikiran untuk terus belajar. Berusahalah untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan langkah itu
kita diberi kelimpahan oleh Allah Subhanahu. Sekian anak-anak, semoga dalam pertemuan malam ini ya diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memaksimalkan waktu untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Duduknya Cip. Nah. wabarakatuh. Salam.